Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata, agama jangan jauh dari kemanusiaan. Secara tidak langsung beliau ingin berkata bahwa jika seseorang semakin beragama, maka semakin tinggi pula kualitas kemanusiaan dalam diri seseorang. Nah, namun apa jadinya jika agama justru dijadikan alasan untuk menghalangi kemanusiaan? Hal ini yang terjadi pada sebuah kasus di mana seorang polwan yang bermaksud untuk mengadopsi seorang bayi yang, dibuang. Namun sayangnya niatan baik sang polwan tersebut tidak terlaksana lantaran sebuah alasan, yakni hanya karena sang polwan dan bayi yang ingin diadopsinya itu beda agama. Ya, itu juga yang menjadi respon saya. Dan karena itulah saya pikir hal ini patut kita bahas bersama. So, let's make it simple, make it meaningful. Nah, saya ingin disclaimer dulu ya. Kejadian ini memang terjadi di tahun 2017. Namun saya rasa masih relevan untuk kita bahas. Nah, tentu video ini tidak bermaksud untuk menyerang pihak manapun. Narasi ini ditujukan untuk mengajak kita berpikir jernih dan membangun sebuah diskusi yang konstruktif demi tatanan sosial Indonesia yang lebih baik. Seperti dikutip dari kompas.com, kisah ini bermula dari ditemukannya seorang bayi laki-laki oleh warga pada tanggal 28 Agustus 2017. Dalam hal ini, bayi tersebut dibuang di sekitaran Pasar 10 Tanjung Jati, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara. Nah, akhirnya oleh warga, hal ini dilaporkan ke Polres Binjai. Dan kemudian bayi itu dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. RM Julham. Nah, sejak bayi itu ditemukan, salah seorang polisi yang bertugas di Polres Binjai tersentuh dan berniat untuk mengadopsinya. Dia kemudian memberitahu istrinya yang juga adalah seorang polwan, Aibda Rulida Maharani Hutagaul namanya. Nah, berita ini kemudian disambut baik oleh sang istri dan kedua anak perempuannya. Sejak saat itu, setiap pagi Aibda Rulida selalu menyempatkan diri ke rumah sakit untuk menjenguk sang bayi. Saya sudah siap lahir batin. Setiap pagi sebelum kerja, saya sempatkan ke sana untuk melihat bayi itu dimandikan sama bidan-bidan. Kain kotor saya bawa ke rumah. Saya cuci. Saya ikhlas. Saya lihat perlengkapannya tidak ada. Jadi saya belanja perlengkapan semua baju, bedongnya. Ungkapnya seperti wawancara yang dilaporkan oleh BBC Indonesia. Bahkan bukan hanya sekadar menjenguk, Aibda Rulida juga mengatakan kerap menggendong dan memberi asupan susu kepada calon bayinya itu. Matanya memandang ke saya dan membuat saya sudah sangat cinta pada anak ini dan sudah sangat sayang, ungkap Aibda Rulida. Namun ikatan batin yang terbangun antara Aibda Rulida dengan sang bayi pun terpaksa harus sirna lantaran permohonan adopsi yang diajukan oleh Aibda Ida ini ditolak oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Seorang wartawan lokal di Binjai bernama Yohanes Surbakti mengungkapkan keprihatinannya dalam postingan di akun Facebook miliknya. Ditolak karena masalah agama seorang anak bayi yang dibuang orang tuanya tak dibenarkan diadopsi oleh Dinas Sosial Binjai. Padahal ibu itu yang telah merawat anak itu sejak diketemukan di rumah sakit dan telah mengurus persyaratan dan menyampaikan permohonan adopsi. Adakah anak yang dibuang itu tahu dia agama apa? Duh, aku tak mengerti, kata Yohanes dengan nada kecewa. Dasar penolakan dari Dinas Sosial Kota Binjai terhadap permohonan pengasuhan bayi itu dikarenakan ada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 3 yang berbunyi, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat 2, dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Nah, baru tahu kan ada peraturan pemerintah yang bunyinya begini? Saya juga baru tahu. By the way, peraturan pemerintah ini dibuat tahun 2007 ya. Berarti diterbitkan pada zaman Pak SBY. Nah, saya sih secara pribadi agak mempertanyakan ya.
mengapa unsur agama seperti ini bisa dimasukkan dalam urusan adopsi-mengadopsi. Bagaimana menurut teman-teman? Kita lanjut dulu ya. Lebih lanjut, dalam surat itu ditemukan bahwa penemuan bayi ini berada di Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat, yang dinyatakan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, surat keterangan lurah terlampir. Maka berdasarkan hal itu dinyatakanlah agama sang bayi adalah Islam. Pakai cetak tebal lagi ya. Dan yang bisa mengangkat bayi itu adalah orang tua angkat yang beragama Islam. Hal inilah yang membuat permohonan hak asuh Aibda Rulida ditolak karena beliau beragama Kristen. Akhirnya sang anak diserahkan ke panti asuhan di Medan. Nah, sampai di sini saya jadi bertanya-tanya lagi. Emangnya anak bayi udah punya agama ya? Lagian, apakah ada anak yang bisa milih bakal dilahirkan dari rahim ibu yang beragama apa? Nah, artinya begini, seorang bayi kan masih belum punya kemampuan untuk memilih agama apa yang akan dianutnya. Seorang memilih beragama apa karena akal budinya yang menuntun dia memilih satu agama, bukan? Lagi pula aneh juga, agama seorang bayi yang, maaf, ditelantarkan itu malah ditentukan dari mayoritas warga di sana beragama apa. Ini sih, apa ya, jauh lebih aneh, bukan? Memangnya tuh bayi memilih bakal ditelantarkan atau lahir di komunitas beragama apa? Nah, jadi ini sih aneh buat saya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Nah, di tahun 2017 berita ini sempat ramai. Akhirnya dikomentari oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang diwakili oleh Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pak Reza Indragiri Amril. Nah, dia bilang begini bahwa Aibda Rulida ini sebagai aparat hukum mau tidak mau harus tunduk pada peraturan undang-undang. Dia juga memberi saran bahwa Aibda Rulida lebih baik datang ke panti asuhan yang seagama dengannya dan mengadopsi anak yang ada di sana supaya tidak melanggar undang-undang. Nah, ini pun buat saya agak gimana gitu ya. Memang sih pihak Dinas Sosial maupun LPAI katakanlah bertindak sejauh peraturan yang berlaku. Itu sih ya mau nggak mau ya. Tetapi komentarnya Pak Reza ini agak gimana gitu. Masalahnya urusan mengadopsi anak itu tidak sesederhana mau adopsi hewan piaraan. Kalau batal adopsi yang ini ya udah ambil aja yang lain. Nah, ini kan adalah soal hubungan emosional yang sudah terbangun ketika si calon ibu setiap pagi selama sebulan mengunjungi dan merawat sang bayi mungil itu. Chemistry-nya ini udah kebangun, lalu dengan mudahnya bilang, ya udah ambil aja anak adopsi yang lain, panti yang seagama. What? Itu sih aneh nggak sih ya? Bagaimana sih menurut teman-teman semua? Nah, padahal dalam kesempatan berbeda, Aibda Rulida ini mengaku bahwa saya ingin mengadopsi karena ingin menolong anak ini. Naluri kemanusiaan tidak memandang agama dan ras. Itu tidak memandang agama. Saya cukup sedih menerima surat balasan ini, tapi saya harus tunduk pada peraturan pemerintah. Ungkap Aibda Rulida dengan sedih. Nah, itulah sebabnya teman-teman judul dari video ini adalah ketika kemanusiaan dihalangi oleh agama. Sekali lagi, ini bukan soal agama, tetapi agama seringkali dipakai untuk menjegal rasa kemanusiaan seseorang. Dan dalam hal ini adalah seorang polwan Aibda Rulida yang oleh karena hati nuraninya ingin membesarkan seorang bayi mungil yang ditelantarkan itu. Nah, jadi menurut teman-teman seperti apa sih? Nah, saya jadi teringat berita baru-baru ini. Seorang pastor bernama Roberto Malgresini yang tewas ditusuk oleh imigran yang ditolongnya. Padahal sang pastor ini rela melayani, memberikan makanan setiap hari, juga pendampingan kepada para imigran yang terkatung-katung, yang jelas-jelas berbeda agama dengannya. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa kebaikan sang pastor bukan ditentukan karena alasan beda agama, melainkan karena kemanusiaan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka semoga video ini menginspirasi kita untuk mewujudkan tatanan sosial Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.
So make it simple, make it meaningful, and God bless you.